Perjuangan heroik rakyat Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan sungguh tak bisa diabaikan begitu saja. Mereka bahu-membahu untuk berperang melawan siapa saja yang ingin merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. Suatu hari di markas TKR, Saya merasa heran. Mengapa Anda merasa heran, Bung? Apa yang sebenarnya Belanda inginkan dari negara ini? Tentu saja sumber daya alam dan tenaga kerja kita yang melimpah. Betul, tetapi apa kurang kaya mereka? Selama 3,5 abad mereka mengambil kekayaan yang kita miliki. Dan sekarang mereka berusaha untuk menjajah kita lagi. Kemerdekaan harus dipertahankan. Jangan sampai yang Anda katakan terjadi, Bung. Oh iya, kemarin saya dapat berita dari beberapa daerah. Mereka sudah mulai melawan perlawanan dan Belanda dan Nika saat ini sudah berada di Pulau Jawa. tiba-tiba datanglah prajurit muda yang bernama Oni membawa kabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bung. Ada keperluan apa, Bung Ani? Jadi begini Pak, bahwasannya Nica telah mendarat di Magelang pagi hari tadi. Lalu, Mereka datang untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah, dan mereka berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan RI. Namun mereka melanggar semua janji-janjinya, Pak. Memang keterlaluan mereka, berjanji tapi diingkari. Kalau begitu kita berangkat ke Magelang, lakukan pengawasan sebelum mereka bertindak lebih jauh. Siap, Pak. Isdiman, saya tugaskan kamu sebagai pemimpin pasukan. Laksanakan. siap laksanakan. Tentara Belanda sedang beristirahat, termasuk para tawanan. Mereka tidak menyadari bahwa keberadaan mereka dipantau oleh TKR. Kolonel Isdiman, ia mendapat laporan tentang rencana jahat Belanda segera mengomandoi pasukan TKR untuk menyerang dan mempertahankan kemerdekaan dari siasat busuk Belanda dan Nica. Tipuan kita berjalan dengan lancar. Sekarang kita punya pasukan tambahan dari para tawanan. Ide komandan memang brilian. Pribumi di sini mudah sekali kita bohongi. Tetapi kita harus waspada. Jangan sampai pribumi-pribumi itu menggagalkan rencana kita. Hei kalian berdua. Bagaimana keadaan markas? Apakah sudah aman? Sejauh ini aman. Belum ada tanda-tanda orang-orang pribumi. Bagus, bangkitkan kerja kalian. Beberapa saat kemudian, suara tembakan memecah suasana. Kita diserang! Lari! Pribumi kurang ajar. Cepat semuanya berkumpul. Kita dikepung. Pasukan Belanda mundur sampai ke Ambarawa. Namun di sana mereka juga telah dihadang oleh pasukan TKR lainnya. Belanda mengadakan perlawanan. Pimpinan TKR Letkol Isdiman gugur tertembak. TKR menghentikan perlawanan sementara waktu. Terjadi baku tembak antara Belanda dan TKR. Pemimpin TKR tertembak. Pasukan Belanda melarikan diri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana Pak? Pemimpin kita telah gugur, padahal perang baru dimulai. Sudahlah, kita tidak boleh larut dalam duka. Ini menjadi penentuan Gusti Allah. Jangan dipoto ya. Patah tumbuh hilang berganti, rawa-rawa rantas, malang-malang putung. Kalian berdua urus jenazah Pak Isdiman. Siap laksanakan. Saya siap menjadi pemimpin menggantikan Pak Isdiman daripada kita terus-menerus dalam suasana ini.
sedangkan membiarkan musuh berlari. Baiklah, jika tekadku sudah bulat, maka strategi apa yang saudara gunakan? Dalam situasi seperti ini, ditambah Ambarawa dikelilingi oleh hutan-hutan, pasti kita akan mudah untuk mengepung Belanda. Dan medan perang seperti ini adalah makanan sehari-hari kita, pasukan TKR. Oleh karena itu, kita kepung dan jepit mereka ke suatu wilayah sehingga mereka terdesak dan mundur. Strategi ini dinamakan sumpit urang. Strategi yang bagus, kita akan laksanakan esok subuh. Musuh akan terbuai dengan kedinginan malam. Siap, laksanakan. Letusan tembakan sebagai tanda dimulai penyerangan terdengar tepat jam 12.00. Pasukan TKR yang telah bersiap di seluruh penjuru Ambarawa mulai merayap. Desingan peluru meriuhkan suasana, ditambah lemparan granat yang bertubi-tubi. Belanda dan Nica semakin terdesak dan mundur. Berhasil dibebaskan. Mulai saat ini peristiwa tersebut dinamakan Palagan Ambarawa dan tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri.